Kekacauan sepenuhnya melanda Gedung Putih dan seluruh tim Donald Trump. Presiden Amerika Serikat segera dievakuasi dari jamuan makan malam bersama perwakilan media setelah terdengar suara tembakan di dalam gedung. Pemandangan di ballroom hotel di Washington sangat menyedihkan. Para wanita dengan gaun malam dan pria dengan tuxedo bersembunyi ketakutan di bawah meja, sementara orang-orang bersenjata lengkap menerobos masuk ke dalam ruangan. Penyebab kekacauan itu adalah seorang pria tak dikenal dengan senapan dan pistol yang siap ditembakkan menerobos masuk ke gedung dan mulai menembak. Di Gedung Putih sudah mengakui bahwa ini kemungkinan adalah upaya pembunuhan lagi terhadap Donald Trump. Namun dia segera menyatakan bahwa hal itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan Iran. Penembak yang ditangkap sama sekali tidak memiliki ciri-ciri yang menonjol. Dia bekerja sebagai guru dan pengembang video game. Namun tuduhan yang dikenakan kepadanya sangat serius. Dalam episode ini, saya telah mengumpulkan semua informasi tentang upaya pembunuhan terhadap Donald Trump untuk Anda, agar Anda benar-benar mengetahui semua yang terjadi. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai episode ini, dan tinggalkan komentar apapun. Selain itu, berlangganan juga saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Bersambung. Jadi, mari kita rangkai gambaran besarnya. Presiden AS Donald Trump segera dievakuasi dari acara makan malam bersama perwakilan media pada Sabtu malam setelah terdengar suara tembakan di dalam gedung. Insiden itu terjadi pada malam hari saat acara resmi yang dihadiri oleh para jurnalis, yang secara tradisional berlangsung dalam format black tie di Hotel Hilton, Washington. Menurut media, di dekat ruangan tempat makan malam berlangsung, Слышно несколько выстрелов. setelah itu, petugas dinas rahasia dengan cepat mengeluarkan presiden dan pejabat tinggi lainnya dari ruangan. Secara keseluruhan, di Aula Dansa Hotel Hilton terjadi kekacauan dan kebingungan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah 1 jam kemudian memberikan pernyataan di Gedung Putih dan menyatakan bahwa pelaku penembakan telah ditangkap. Dan menurut Donald Trump, pelaku berhasil ditangkap oleh petugas dinas rahasia yang sangat berani dan bertindak dengan sangat cepat. Salah satu petugas dinas rahasia mengalami luka, namun ia terlindungi oleh rompi anti peluru. Kepala Kepolisian Distrik Columbia, Jeffrey Carroll, mengatakan bahwa tersangka adalah tamu hotel. Dan dia dipersenjatai dengan shotgun, pistol, dan pisau saat bergerak menuju aula tempat makan malam berlangsung. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku penembakan menerobos penjagaan dan berlari menuju aula tempat makan malam itu berlangsung. Apakah kita punya satu orang yang ada di sana? Ya, kita punya. Dia berlari ke arah aula. Dan seseorang pergi. Dan Shall I post it as soon as he passed down that? 18, go for Jaksa Wilayah Columbia, Janine Pero, menyatakan bahwa tersangka akan didakwa dengan 2 tuduhan penggunaan senjata api saat melakukan kejahatan dengan kekerasan, serta tuduhan penyerangan terhadap pegawai federal dengan menggunakan senjata berbahaya. Menurutnya, tersangka akan diperiksa di pengadilan pada hari Senin, 27 April.
Trump menambahkan bahwa insiden ini membuktikan perlunya pembangunan ballroom di Gedung Putih. Perlu dicatat bahwa ini akan menjadi tempat yang lebih aman dibandingkan hotel tempat makan malam itu berlangsung. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa rencana Donald Trump untuk membangun ballroom di Gedung Putih mencakup pembangunan bunker yang terlindungi tepat di bawah sayap timur yang telah dibongkar. Dan itulah sebabnya Trump begitu ngotot membangun ballroom itu. Padahal sebenarnya Trump hanya sedang membangun bunker untuk dirinya sendiri di bawah Gedung Putih, dan ruang sakit di atasnya hanyalah kedok saja. Namun demikian, detail tentang penembakan dan dugaan pelaku muncul secara bertahap sepanjang malam, karena Presiden Amerika Serikat dan sejumlah petugas penegak hukum secara bergantian mengadakan pengarahan untuk masyarakat. Kepala Polisi Carroll menggambarkan tersangka sebagai penembak tunggal tanpa rekan yang terlihat. Insiden itu berkembang dengan cepat pada jamuan makan malam tahunan Asosiasi Koresponden Gedung Putih. Acara tersebut yang untuk pertama kalinya dihadiri oleh Trump tahun ini. Acara malam itu pada dasarnya baru saja dimulai ketika suara keras terdengar di dekat salah satu pintu masuk ke aula utama. Ngomong-ngomong, Trump pernah menyatakan bahwa dia ingin, bisa dibilang, menuduh beberapa media sebagai penyebar berita palsu. Itu adalah frasa favoritnya. Tapi bahkan setelah penembakan itu, dia tetap ingin melanjutkan makan malam tersebut. Tapi dia bilang dinas rahasia melarangnya. Kalau tidak, dia akan menyampaikan pendapatnya tentang media. Jadi begini, Trump bilang, awalnya dia pikir suaranya itu seperti pelayan yang menjatuhkan nampan dan peralatan makan jatuh ke lantai. Dan menariknya, beberapa koresponden yang memang hadir di jamuan makan malam itu juga mengonfirmasi bahwa mereka juga awalnya berpikir itu bukan suara tembakan, tapi hanya piring atau nampan yang jatuh dan pecah atau sesuatu seperti itu. Tapi tidak ada yang langsung berpikir bahwa itu benar-benar suara tembakan. Tapi ketika suara itu terdengar beberapa kali berturut-turut, segera menjadi jelas bahwa situasinya semakin berbahaya. Di dalam ballroom, kekacauan pun terjadi karena para pria berbaju tuxedo dan wanita dengan gaun malam tiba-tiba mulai jatuh ke lantai dan bersembunyi di bawah meja. Dan rekaman ini, seperti yang Anda tahu, sudah tersebar ke seluruh dunia. Menariknya, semua tamu benar-benar melewati detektor logam saat masuk ke ballroom dan harus menunjukkan undangan yang sudah dicetak untuk bisa melewati pos pemeriksaan. Melalui pos itulah si penembak itu menerobos masuk. Namun salah satu tamu mengatakan kepada media Politico, omong-omong tamu ini menginap di hotel yang sama dan hadir di jamuan makan malam, secara anonim mengaku bahwa dia berhasil melewati penjagaan dan masuk ke jamuan makan malam meskipun dia sebenarnya tidak diundang. Dia berkata, "Saya kebetulan menginap di hotel ini dan entah bagaimana saya berhasil masuk ke jamuan makan malam itu. Padahal sekali lagi dia sebenarnya tidak diundang ke sana." Lalu setelah itu situasinya menjadi semakin memprihatinkan. Karena setelah penembakan dimulai di luar aula utama, para agen bersenjata masuk ke dalam aula dan mulai mencari serta mengevakuasi hanya anggota kabinet menteri saja. Pada jamuan makan malam itu tidak hanya hadir Presiden dan Wakil Presiden J.D. Vance, tetapi juga banyak pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Energi Chris Wright, dan Menteri Kesehatan serta Layanan Sosial Robert Kennedy Jr. Dan setidaknya beberapa dari pejabat tersebut tetap berada di ruangan untuk waktu yang cukup lama setelah evakuasi Presiden, termasuk Scott Bessent, yang duduk di bagian depan aula dan hanya menunggu sampai agen datang menjemputnya. Pria yang diduga melakukan penembakan itu tampak sama sekali tidak berbahaya. Dia adalah lulusan Institut Teknologi California dan pernah bekerja sebagai guru serta pengembang video game. Yang dimaksud adalah Cole Thomas Allen yang berusia 31 tahun. Dia adalah warga Torrance, California. Penyelidik meyakini bahwa dia adalah tamu di Hotel Washington Hilton, tempat berlangsungnya acara yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meskipun kemudian dia mengatakan bahwa target serangannya adalah para pejabat pemerintahan Trump. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa dia, yang sudah tahu sebelumnya bahwa akan ada makan malam seperti itu di sana, memutuskan untuk memesan kamar di hotel tersebut. Postingan di Facebook, yang kemungkinan besar berkaitan dengan Cole Thomas Allen, menunjukkan bahwa pada bulan Desember tahun itu, dia dinobatkan sebagai guru terbaik bulan ini di kantor C2 Education di Torrance. Itu adalah perusahaan swasta yang menyediakan layanan persiapan ujian dan les privat untuk siswa yang ingin masuk perguruan tinggi.
Di profil LinkedIn-nya, Ellen menggambarkan dirinya sebagai seorang insinyur mesin dan ilmuwan komputer berdasarkan pendidikan, pengembang video game independen berdasarkan pengalaman, dan guru sejak lahir. Itu adalah kutipannya. Menurut profil tersebut, Ellen memperoleh gelar sarjana di bidang teknik mesin dari Institut Teknologi California pada tahun 2017 dan gelar magister di bidang ilmu komputer dari Universitas Negeri California di Dominguez Hills pada tahun 2025. Karena masih harus diselidiki apa motif dari penembak ini. Namun sudah diketahui bahwa Trump sendiri menyatakan bahwa dia tetap akan mengadakan makan malam seperti itu dengan para jurnalis selama 30 tahun ke depan. Secara umum, но даже новое место. Sementara informasinya seperti ini. Dan seperti yang Anda lihat, belum ada sesuatu yang luar biasa. Tapi kita akan lihat bagaimana situasi ini berkembang selanjutnya. Jadi di sini saya akan mengakhiri dulu pendapat kalian, kesimpulan kalian, tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun, melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.